Halo semuanya, di sini aku mau ngejelasin tentang tata cara mengajukan gugatan perdata. Sebelum ngejelasin, alangkah lebih baiknya kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Merlina Srindrianti dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mahasiswa semester 6. Oke, langsung saja. Dalam penjelasan tata cara mengajukan gugatan perdata, itu ada 6 tahap. Tahap yang pertama yang harus dilakukan calon penggugat adalah mengajukan gugatan perdata dengan melakukan pendaftaran gugatan ke pengadilan. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, pendaftaran gugatan itu diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya. Kompetensi relatif yang dimaksud adalah untuk menentukan pengadilan negeri pada daerah mana yang berwenang menangani perkara perdata yang ingin diajukan tersebut. Cara menentukan kompetensi relatif tersebut ialah berdasarkan tempat tinggal tergugat, pihak yang digugat dalam perkara, atau berdomisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. Oke, lanjut tahap yang kedua yaitu membayar panjar biaya perkara. Penggugat wajib membayar biaya perkara. Biaya perkara yang dibayarkan pada tahap ini disebut panjar biaya perkara, yang merupakan biaya sementara yang finalnya akan diperhitungkan setelah diputuskannya putusan pengadilan. Umumnya, setelah dikeluarkan putusan pengadilan, pihak yang kalah antara penggugat dan tergugat adalah pihak yang akan menanggung biaya perkara. Biaya perkara yang dimaksud termasuk biaya-biaya yang perlu dikeluarkan pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, antara lain biaya kepanitraan, materai, pemanggilan saksi, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lainnya yang diperlukan selama proses pemeriksaan dan persidangan. Jika panjar biaya perkara kurang, maka penggugat wajib menambahkan, dan sebaliknya, apabila lebih, maka biaya sisa harus dikembalikan kepada penggugat. Lanjut pada tahap ketiga, registrasi perkara. Registrasi perkara adalah pencatatan gugatan ke dalam buku register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut. Dilakukan setelah melakukan pembayaran panjar biaya perkara. Lanjut tahap keempat ialah pelimpahan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setelah mendapatkan nomor perkara berdasarkan nomor urut dalam buku register perkara, maka perkara tersebut akan dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal registrasi. Tahap yang kelima yaitu penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri. Setelah memeriksa berkas yang dilimpahkan ke Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas diterima. Majelis hakim terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang hakim dengan komposisi 1 orang ketua majelis hakim dan 2 orang hakim anggota. Tahap yang terakhir atau yang keenam ialah penetapan hari sidang. Majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut terpilih, maka majelis hakim kemudian menetapkan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan selambat-lambatnya 7 hari setelah majelis hakim menerima berkas perkara. Kemudian, majelis hakim akan memanggil para pihak, penggugat dan tergugat, untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan. Kemudian, proses persidangan akan dimulai sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.